Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting, tetap Semangat menjaga kesehatan. Tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Oke, pada kesempatan ini Pak Izar dan ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah akan mengajar kalian tentang tema 3, yaitu tentang alat pencernaan pada manusia. Seperti yang sudah Pak Izar jelaskan sebelumnya, dan Kak Izar sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat poster tentang alat pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita mendalami materi ini, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran yang sudah Pak Izar bagikan melalui link di YouTube Guru Izar Channel. Sudah menerima semuanya kan? Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar hidangan sarapan. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Nah, kamu setuju kan jika sarapan itu penting? Jadi, kamu suka sarapan pagi kan? Selain mengonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, sekarang amatilah gambar iklan berikut ini. Dari gambar tersebut bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Dan iklan ditunjukkan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Makna dari gambar iklan ini adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup, dengan menampilkan gambar tubuh anak yang sehat dan memegang segelas besar air putih. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata-kata kunci serta gambar yang mendukung kata-kata kunci tersebut. Nah, tugas pertama kamu hari ini adalah lengkapilah kolom berikut ini. Tulis jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang ayo kita membaca teks berikut ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Sekarang, setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, mari perhatikan sistem pencernaan pada manusia, seperti pada video berikut ini. Inilah alat pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Mula-mula, makanan akan masuk ke dalam mulut dan dikunyah dengan bantuan gigi. Setelah halus, akan ditelan dan melalui kerongkongan sampai masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan yang sudah halus akan disederhanakan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Lalu masuk ke dalam usus halus atau usus 12 jari. Di dalam usus halus atau usus 12 jari akan terjadi penyerapan nutrisi. Kemudian masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air sampai akhirnya masuk ke dalam anus. Nah, di dalam anus ini akan terjadi pengeluaran sisa-sisa makanan. Begitulah cara kerja organ pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Jaga terus kesehatannya ya. Konsumsi
makan makanan yang bergizi dan penuh serat. Nah, sekarang ayo kita berkreasi. Tugas kamu hari ini adalah membuat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut ini. Seperti ini ya. Gambar di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa makanan tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Proses pencernaan makanan pada manusia antara lain sebagai berikut. Ada yang disebut dengan ingesti, yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut. Kemudian ada mastikasi, proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Kemudian ada yang disebut dengan deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian ada digesti, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian ada absorpsi, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Kemudian ada defekasi, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Setelah kalian menyelesaikan tugas membuat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada buku tulismu, tugas berikutnya adalah membuat poster sistem pencernaan manusia. Setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Sebelumnya, carilah informasi dari buku teks lainnya atau bertanya kepada orang tuamu mengenai fungsi dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia. Tulislah serapi mungkin dengan menggunakan huruf yang cukup besar sehingga dapat dibaca dari jarak yang cukup jauh. Inilah contoh posternya. Kamu bisa membuatnya dengan bahan-bahan yang mudah yang ada di dalam rumahmu. Atau seperti ini. Pak Izar membuatnya dengan bahan sumbu kompor yang dibungkus dengan kertas krep. Kalian bisa menggunakan bahan yang lainnya ya. Oke, bagaimana adik-adik? Bisa menyimak video pembelajaran tadi? Bisa, alhamdulillah. So, Nah, sekarang Pak Izar, Ya. karya kalian yang dijadikan sebagai tugas BDR sebelumnya yaitu membuat poster pencernaan manusia. Sudah membuat semuanya? Coba Pak Izar ingin lihat siapa yang sudah selesai membuat poster tersebut. Ditunjukkan ya. Mana gambarnya? Oke, Yasmin, coba. Karya Yasmin, perlihatkan. Wah, lucu. Yasmin itu bahannya dari apa, Yasmin? Bunda, punya aku isinya dari kain flanel. Dari kain flanel. Oke, Yasmin ya, terima kasih. Apa? Oke, berikutnya Muhammad Fahreza. Mana tugasnya Muhammad Fahreza? Tunjukkan. Dari apa itu bahannya Muhammad Fahreza? Muhammad Fahreza bahannya dari apa itu? Yo, YouTube-nya dibuka dulu sayang. Apa? Ya, dilihat dong, bukan apa-apa begitu. Astagfirullahaladzim. Muhammad Fahreza. Harus cepat semua. Nggak apa-apa, udah bagus karyanya ya. Ini. Berikutnya bunga cinta. Ayo, bunga cinta perlihatkan.
Wah, bagus banget karya Bunga Cinta. Itu dari apa Bunga Cinta? Dari kain yang dijahit sama tali rapia. Kain yang dijahit pakai tali rapia. Wah, keren banget. Kamu kreatif ya sayang. Terima kasih sudah mengasih tugasnya. Kemudian Reisana. Tanya mana? Reisa. Itu dari apa bahan dari apa? Dari kain panel, Pak. Dari kain panel. Banget ya kainnya. Pintar. Terima kasih ya sudah membuat tugasnya. Kemudian Satria. Oke, mana Satria? Karya Satria. Jadi ini taruh di bawah aja. Perlihatkan dengan jelas karyanya. Wah. Nah, itu bagus. Bagus ya Bu Kepala Sekolah. Ya, bagus. Apa itu bahannya saya? Plastisir. Oh, keren banget. Terima kasih sayang sudah membuat tugasnya. Oke, selanjutnya Ahmad Azami, Syahdan Azami. Mana? Karyanya. Wah, lucu ya. Dari apa itu bahannya sayang? Bagus. Dari kain panel, Pak. Kata itu bagus tuh. Keren ya. Kamu harus semangat belajar di rumah ya. Bagus banget. Oke. Berikutnya Fitria Rahma Aulia. Mana karyanya? Fitria. Nah, bagus. Makasih boy. Dari kertas origami katanya Bu. Origami. Oh iya. Keren. Terima kasih sayang sudah membuat tugasnya. Kemudian Melisa. Mana Melisa mana? Karya Melisa mana? Bagus. Dari apa sayang? Ada gambarnya, Mama. Panel, Pak. Itu bagus. Kata Ibu Kepala Sekolah, bagus banget. Keren sayang, semangat terus ya. Oke, berikutnya Bagus. Rafa, coba dia Rafa ditunjukkan. Ayo Rafa mana? Wah, Rafa kreatif banget. Halo. Bahannya apa aja? Itu ada Dari selang Bu. Iya, ya. ada Khusus besarnya pakai tali. Wah, keren. Bagus. Sudah buat ya. Selanjutnya Adli Munif mana? Karya Adli Munif. Wah, santai banget Adli Munif duduknya ya. Bahannya? Sambil tiduran. Wah, bagus. Terima kasih sayang Adli Munif buat tugasnya ya. Kemudian Nabilah. Karya Nabilah. Ya juga bagus. Dari apa bahannya itu sayang? Tali rapia sama kain pecah. Susu pakai kain itu tali lapia. Wah, keren banget. Oke, selanjutnya Alifa Putri Syarfa. Alifa. Mana karya Alifa? Oh, Bu, bagus nih, Bu. Iya, itu warnanya berwarna-warna. Ya, gelembung-gelembung. Wah, 3 dimensi banget. Dari apa sayang itu bahannya? Kain bekas, Pak. Oh, iya, dari kain bekas. Dari baju-baju Semuanya bekas, kain Pak. bekas. Lambungnya itu apa? Kain perca. Diisi dakron, Pak. Dadanya. Dan makanan diambil terus ya. Oh iya, dakron dimasukin dakron ya. Iya. Oke, terima kasih saya sudah membuat tugasnya. Iya. Ya, Muhammad Farda. Wah, Muhammad Farda. Wah, Wah. ada balon-balonnya. Apa saja? Balon saya.
Dari tali rafia. Keren banget. Terima kasih sayang. Tugasnya banyak. Sekarang Keiza tugasnya. Keiza mana? Wih. Wih, bagus juga. Apa saja itu tugasnya sayang? Dari kain flanel. Dari Karin. Kan panel. Siapa yang buat Keiza namanya? Oke, nggak apa-apa. Bagus banget karyanya sayang. Oke, berikutnya Bahira. Bahira, mana Bahira? Oh, Wih, ini juga bagus paduan warnanya nih. dari apa saja bahannya sayang? Bagus. Ini kerongkongan sama lambungnya itu dari karet, Dari karet? di kertas origami, dan ini usus besar dan usus kecilnya itu dari tali bekas. Dari tali bekas. Oh, iya. Bagus ya Bu ya. Tadi bagus nih itunya, paduan warnanya bagus. Keren loh, dapat aplaus tuh dari Ibu. Oke, selanjutnya Vidi. Oke, Vidi ini masih loading ya? Oke, coba lihat dulu. Baik, tunjukkan diam kalian. Ibu itu. Ayo, Ibai dari apa dia? Saya dari scrap, ininya khusus 12 jadinya saya pakai origami. Origami. Coba liatin dong. Pengen liatin. Katanya, oh iya. Oke, makasih sayang Ibai. Ya, Pak. Jelang 1000 bulan. Oke, ayo jelang 1000 bulan. Mana karyanya? Waduh. Oke. Apa saja bahannya? Kerongkongannya pakai selang, Pak, sama usus halus sama usus besarnya pakai kain-kain bekas. Beneran kain bekas kan itu baju mamanya ya? Iya. Terima kasih sayang tugasnya. Kemudian Karisma. Raihan. Nah karyanya. Maaf ya, Pak, tunggu Pak. Tuh. Halo. Maaf, nggak bisa diberdiriin. Itu dari apa Raihan? Lilin. Soalnya hanya itu barang yang ada. Terima kasih sayang tugasnya. Kemudian Aulia. Mana sayang? Diangkat sayang biar kelihatan semua. Wah bagus. Dari apa itu bahannya sayang? Suaranya masih. Suaranya dibuka. Buka dulu suaranya. Lupa ya. Grogi ya. Bolot, kerongkongan sama usus besar dari pita, usus halus dari tali sepatu, Tali sepatu. Iya. dari kertas krep dan kain flanel. Waduh semua menjadi sekali. Terima kasih sayang. Oke, selanjutnya Matthew. Mana karyanya sayang? Ini Pak, Waduh, dari apa itu sayang? terbuat dari lilin. Ini usus halusnya terbuat dari tali sepatu, Pak. Tali sepatu. Tali sepatu. Keren ya. Oke, terima kasih sayang. Membuat tugas. Jariska. Apa ya Bu Jariska? Dari apa sayang tuh? Semuanya dari
panel. Semuanya dari kain panel. top banget. Iya, sayang. Oke, terima kasih sudah membuat. Yang belum tampil, bisa ya videonya. Nggak bisa ditampilkan ya. Jadi dan beberapa. Oke, sambil menunggu ditampilkan, agar ingin mendengar perwakilan dari yang presentasikan sekarang dibuat ya. Oke, silakan Fahira untuk Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Galia Putri dari kelas 5B akan menjelaskan tentang proses sistem pencernaan pada manusia. Alat peraga 3 dimensi yang saya buat ini, bahan dan alatnya itu cukup sederhana, teman-teman. Di antaranya adalah kardus bekas untuk alasnya, karet bekas untuk mulut, kerongkongan, dan lambung, kertas berwarna atau kertas origami untuk hatinya, tali bekas untuk usus besar dan saya warnai dengan spidol, dan tali nilon untuk usus halusnya, dan serta lem tembak untuk mengelem. Cara membuatnya juga cukup mudah, yaitu dengan menggambar pola pada bahan, lalu bahan digunting dan ditempel dengan menggunakan lem tembak tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia itu bermula dari mulut. Fungsi mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga bentuknya lebih kecil dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimia. Makanan yang telah dikunyah lalu masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong dan meremas-remas makanan sedikit demi sedikit untuk masuk ke dalam lambung. Dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Fungsi lambung itu sendiri adalah menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Makanan yang telah halus di dalam lambung lalu masuk ke usus halus untuk diserap sari-sarinya. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Zat-zat sisa penyerapan usus halus masuk ke usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, serta pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Zat-zat sisa penyerapan di usus besar itu dibuang melalui anus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sayang. Sekarang coba nah, di situ ada Damar. Sudah siap, Damar? Assalamualaikum Pak Izar. Waalaikumsalam. Silakan. Karya kamu. Oi. Assalamualaikum Pak Izar, Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman. Hari ini saya buat presentasi tentang organ pencerna manusia 3 dimensi. Nah, sebelum saya mengasihkan presentasinya, saya akan kasihkan alat dan bahannya dulu ya. Alatnya itu ada spidol, double tape, dan gunting. Bahannya aku buat dari kardus dan plasisin. Nah, oke ya, langsung saja saya akan presentasikan ya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Masuk ke sini yang dibilangnya mulut. Nah, mulut itu adalah organ pertama di saluran pencernaan. Nah, di dalam mulut itu ada 3 macam, yaitu gigi untuk menyobek dan memotong makanan, lidah untuk organ pengecap dan membantu menelan makanan, serta ada kelenjar ludah untuk menghasilkan enzim epitalin. Nah, fungsinya adalah makanan akan masuk dari mulut yang ukurannya diolah menjadi lebih kecil untuk masuk ke dalam organ pencernaan. Yang berikutnya.
dan Dua berikutnya anak itu tadi masuk ke terkirim sini. setelah ini selesai Rrrr. kirimin videonya Nah, izin masuk ke saja. sini, ini adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah saluran penghubung dari mulut ke yang berikutnya, di mana terjadinya gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Nah, terus di dalam, terus kita ke lambung ya. Nah, ini lambung. Nah, di dalam lambung itu makanan akan mengalami pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi dengan bantuan pertama enzim pepsin, yaitu untuk memecah protein dan pepton, dan yang kedua adalah asam lambung untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Nah, baru deh abis dari lambung masuk ke kuning-kuning ini, masuk ke sini yang namanya usus halus. Nah, di usus halus itu ada 3 bagian dan ada 3 enzim. Nah, kita bahas 3 bagiannya dulu ya. Nah, 3 bagiannya itu yang pertama adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dan 3 enzimnya itu adalah enzim sukrase, lipase, dan maltase. Serta ada juga cairan empedu yang dihasilkan dari hati dan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Nah, kemudian baru deh sisa pencernaannya atau ampasnya itu akan masuk ke yang namanya yang merah-merah ini, yaitu usus besar. Nah, di usus besar itu nanti mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli dan akan dikeluarkan ke yang biru-biru ini, masuk ke sini yang namanya anus. Nah, di anus ini, di dalam anus ini makanan, bakteri-bakteri nanti akan semuanya dikeluarkan dari anus dan dia menghasilkan tinja. Oke ya, sekian aja untuk presentasi aku tentang organ pencernaan manusia 3 dimensi punya aku. Oke, terima kasih Pak Izar, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah komentar ini Damar. Bagus Bu ya? Bagus. Oke, sekarang satu lagi perwakilan dari kalian dari Iqbar. Mana Iqbar? Akan ditampilkan karyamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Hari ini saya akan mempresentasikan karya saya. Di sini kita biasanya menelan makanan dari mulut, lalu ada masuk ke kerongkongan. Yang makanan tersebut sudah dihaluskan karena sudah digigit oleh kita. Dan ini masuk ke kerongkongan dan lalu masuk ke lambung. Di lambung ini langsung masuk ke usus halus. Dan usus halus ini di usus halus ini akan ada akan keluar ke usus besar. Di usus besar akan ada penyerapan air. Lalu adanya penyerapan air tersebut langsung ke anus. Anus mengeluarkan tinja atau kotoran. Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Oke, anak-anak. Hari ini kalian sudah menjelaskan bagaimana cara membuat poster alat pencernaan manusia. Dan kalian biasa hasil pun biasa. Kita melangkah ke pembelajaran berikutnya. Coba kita sama-sama kita dulu karyanya ya. Lihatkan karyanya, tunjukkan. Ya, mana karyanya? Duduknya yang tegak. Karyanya di mana kalian? Di mana? Raisa, tunjukkan. Satria. Oke, mana Damar? Kamu? Reza nggak bisa. Siap di foto ya? Karyanya. Oke. Siap. 1, 2,
Ya. Oke, sekarang yang layar kedua. Oke. Diperlihatkan lagi gambarnya. Oke, siap semua? Siap. 1, 2, 3. Oke. Bagus banget. Oke, selanjutnya mari kita melangkah materi berikutnya dalam pembelajaran ini. Pak Izar akan menampilkan kembali pembelajaran di BDR 38. Selamat menyimak. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Wah, seru sekali ya. Dalam lagu Mars Hidup Sehat terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Bacalah bacaan di bawah ini dengan seksama. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. Lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor. Lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Masih ingat kan? Tugas kamu selanjutnya adalah kamu telah mengenal dan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Menurutmu, apakah lagu tersebut termasuk ke dalam lagu dengan tangga nada mayor atau minor? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut ini. Hasilnya, kalian foto lalu unggah ke link yang sudah disiapkan. Semangat belajar ya. Selamat belajar dari rumah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah memahami materi pembelajaran yang sudah Pak Izar bagikan melalui link YouTube Izar Channel? Sudah. Untuk kalian yang kedua, tuliskan pendapat kalian tentang lagu nasihat yang baru kita nyanyikan tadi
apakah termasuk ke dalam lagu yang bertangga nada mayor atau minor? Nah, tuliskan di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah Bapak siapkan. Paham ya? Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini dan kalian mengerjakan tugas di rumah, kita pamitan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ucapkan terima kasih kepada sekolah karena sekarang ini kita belajar dari rumah. Ayo anak-anak. Ayo. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Iya, Dan harus Bu. tetap semangat ya. Belajarnya harus Iya, tetap Bu. semangat. Iya, Bu. Tetap semangat, Bu. Anak-anak harus selalu mencuci tangan, memakai masker kemana-mana. Keluar selalu memakai masker, ya. Tidak berkerumun, tidak main-main di lapangan, di mana-mana. Pokoknya lebih baik di rumah. Boleh pembelajarannya di rumah sama nanya-nanya sama Pak Guru lewat WA atau lewat apa. Lihat YouTube-nya, lihat tentang pembelajaran banyak ya. Jadi saya harapkan anak-anak semua menjaga kesehatannya. Terus juga Ibu minta tolong sama anak-anakku, anak-anak semuanya kritis, pengen sehat. Nah, kalau lihat temennya yang tidak pakai masker, coba diajak memakai masker. Terutama ayah, ibu, mama, papahnya nggak pakai masker. Si Mbak keluar nggak pakai masker, suruh pakai masker. Ke pasar suruh pakai masker ya, jangan nggak memakai masker. Itu aja barangkali. Faizar ya, saya mohon pamit. Baik, Bu. Saya Kita ninggalin foto dulu, Bu. Sebelumnya kita Oh iya, kita foto dulu. Yuk, kita foto dulu. Baik, Yuk, anak-anak. lihat kamera semua, anak-anak lihat kamera. Lihat kamera semuanya ya. Nah, tangannya dada. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Sukses selalu semuanya menjadi orang yang berguna dan Waalaikumsalam. Sampai ketemu pada pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.